Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Kabar survei hari ini soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabarnya ya cuma mendapatkan 2% ya. 2% responden sangat puas dengan kinerja Gibran bin Jokowi ini. Masa 2%? Gibran ya. Gimana ini si Samsul begitu kan? Kok hanya kepuasan ya cuma 2% responden yang puas dengan kinerja Gibran bin Jokowi ini. Ada apa Gibran? inilah inilah salah satu temuan ya kabarnya ini ya. Salah satu temuan ya yang menarik yang ada dalam survei Indonesia Political Opinion atau EPO itu begitu kan. Survei mengukur kepuasan publik terkait Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Artinya peran Gibran begitu kan ya, nampaknya tidak begitu memuaskan ya. Ya kalau hanya cekrek-cekrek sana sini begitu kan, ditanya A jawabannya Z begitu. Ya mana mungkin masyarakat atau surveinya di situ akan meimbangi Prabowo begitu. Ya, ini pertanyaannya adalah ketika Presiden Prabowo Subianto surveinya sangat tinggi, kenapa kok Gibran ini nampaknya tidak menjadi dampak atau pengaruh kepada Presiden Prabowo sendiri begitu. Jangan terkecoh. Para termol biasanya kepuasan Prabowo Gibran, padahal Prabowo sendiri yang puas kinerjanya. Publik memandang bahwa kinerja dari seorang Presiden Prabowo itu sangat memuaskan, berbeda dengan Gibran. Lalu kemudian dari termol sana digabung Prabowo Gibran puasnya 70 berapa persen. Nah, mengingat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini kan punya hak, punya kewenangan ya, melekat ya, kecuali pelaksanaan tugas. Ya, kecuali pelaksanaan tugas begitu kan ya. Lalu yang kemudian ya didelegasikan ya kepada wakil presiden dan presiden, siapa yang bisa bekerja, kira-kira seperti itulah begitu kan ya. Nah, temuan EPO ini begitu kan yang menunjukkan bahwa dari sisi angka kepuasan terhadap Gibran Rakabuming Raka ini cenderung sangat rendah ya. Bapak izin boleh pesan-pesan buat CPNS optimalisasi Bapak. Saya dari Jakarta ditempatkan di Ambon. Iya, di RRI. Oh, RRI. Iya. Oke. Nanti ya. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Publik hanya menyatakan 2% ya, sangat puas ya. Lalu menyatakan puasnya begitu ada 27%. Nah, mengingat dengan puasnya hanya 2%, ya Gibran sekarang ngapain begitu kan? Pertanyaannya adalah ngapain begitu? Aduh, kenapa? Ngapain begitu kan ya? Kalau Purbaya, kalau meroket biasa begitu kan. Karena dia bisa bekerja. Ya, bisa bekerja. Ya, seorang Pak Purbaya ini semua memberesi begitu kan ya oleh Pak Purbaya. Ini popularitas Purbaya meroket, Gibran melorot, anjlok di situ. Ada apa, Bang? Saya yakin dan saya yakinnya masyarakat tidak bodoh hari ini begitu kan. Ya, ketika melihat kemarin survei 71,7% begitu, 2% kepuasan Gibran ini sangat memuaskan, kabarnya begitu. Ternyata ada survei tandingan. Nampaknya ini yang benar. Kok saya banyak ketawanya hari ini? Kenapa ya? Ya biasalah ya, biasa begitu kan. Ya aneh begitu kan. Ya kok bisa-bisanya survei itu hanya dapat 2% responden yang menyatakan puas terhadap presiden terhadap wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini nampaknya masyarakat lebih melekat kepada Prabowo Subianto sendiri, bukan kepada sosok wakil presiden. Nampaknya ya wakil presiden hanya dijadikan sebagai pelengkap begitu kan, ya.
Mengapa keberhasilan ya presiden ya tidak mampu mengangkat pamor wakilnya? Sampai harus menutupi dengan membayar lembaga survei. Ini salah satu komentar dari salah satu netizen begitu kan ya. Kok bisa-bisanya seperti itu? Ini salah satu komentar dari Ali Sarif. Benar juga ternyata begitu. Apa sih sumbangsi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memberikan solusi kepada bangsa kita? Apa sih begitu kan? Orang masih kan bertanya-tanya seperti itu. Soal pendidikan, ya saya kira jauh begitu kan. Soal ekonomi saya kira tidak memberikan solusi walaupun Pak Bupaya sudah dipanggil. Ya, masalah demokrasi, masalah politik, apa yang bisa? Kan itu pertanyaannya begitu. Wajar dong kalau muncul survei-survei sana sini begitu. Dan pada akhirnya sangat-sangat disayangkan ya. Padahal wakil presiden ini punya sumbangsi besar. Ya, punya legitimasi begitu kan ya. Tapi kalau tidak digunakan semaksimal mungkin, saya kira di tahun 2029 siapa yang mau melirik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden? Tidak tahu lagi kalau nompang kepada Anies Baswedan. Ya saya kira saya sudah mendiksi menganalisa bahwa Presiden Prabowo Subianto di tahun 2029 nampaknya tidak akan memilih Gibran begitu. Nampaknya ini nggak tahu lagi begitu kan. Nggak tahu lagi ke depan begitu. Sangat disayangkan begitu. Masa hanya dapat 2%, 2% responden begitu kan ya. Sangat puas dengan kinerja Gibran bin Jokowi ini kabarnya. Kan ngeri-ngeri sedap bos. Ya ngeri-ngeri sedap. Dan bahkan kita buktikan aja begitu. Peran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemerintahan Prabowo ini sangatlah minim. Gibran juga tidak dilibatkan dalam rapat-rapat seperti reshuffle kabinet ya, seperti dengan yang lain kabarnya begitu kan. Ya Gibran ini tidak pernah dilibatkan. Ada apa yang mesti dipertanyakan kan seperti itu begitu kan ya, biar masyarakat tahulah begitu bagaimana situasi dan kondisinya begitu. Nah kalau tidak ada rapat, tidak diajak ini dan sebagainya, ini kan ngeri bos. Gibran kasihan banget begitu. Makanya salah satu komentar netizen mengatakan begini begitu kan, ini salah satunya ini, mundur aja Gibran ya, kamu hanya menjadi beban keuangan negara Bran. Nih ya, semudah itukah Wapres Gibran? Ini satu pertanyaan begitu kan ya. Jadi saya kira dengan langkah inilah yang kemudian masyarakat bisa tahu dan melihat begitu kan ya. Langsung bagaimana peran dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini. Masa surveinya hanya segitu begitu? Coba kita lihat saja survei dari EPO begitu, Pak Purbaya jadi Menteri Prabowo dengan kinerja terbaik. Hasil survei Indonesia Political Opinion ini menunjukkan bahwa Menteri Keuangan Pak Purbaya begitu kan menjadi Menteri Kabinet Merah Putih dengan kinerja paling terbaik. Setelah itu muncul AHY, muncul dengan yang lain begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya ya di satu sisi begitu. Kalau sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini surveinya anjlok atau melorot, ya mungkin kapasitasnya untuk berinteraksi dengan masyarakat nampaknya belum memberikan solusi yang terbaik. Ketika ditanya oleh wartawan, ketika ditanya oleh si A, si B, malah lempar jawaban. Malah lempar sana sini. Mungkin orang inilah yang disorot begitu kan ya. Jadi bonus demografi ini sebenarnya ini menguntungkan posisi Gibran Rakabuming Raka sebenarnya. Sebenarnya begitu kan ya, karena pemimpin anak muda ini sangat digemari hari ini. Para pendukung-pendukung mereka bersuara lantang walaupun dia salah begitu. Nampaknya masih belum ada perbaikan. Bagaimana cara komunikasi Gibran Rakabuming Raka, bagaimana mengambil hati masyarakat. Di era sekarang bos, di era sekarang kalau masih menggunakan yang namanya bulusukan, pencitraan ya. Masyarakat tidak ingin terjebak kedua kalinya bos. Ngeri kan, ngeri. Jadi saya memandang hal-hal seperti itu begitu kan ya. Perbaikilah begitu kan ya kualitas dari Gibran Rakabuming Raka ini begitu. Biar apa? Biar tahu masyarakat ya
masyarakat begitu kan ya, biar tahu di situ begitu, maksudnya biar tahu apa yang kemudian menjadi kendala, apa yang kemudian menjadi terobosan baru begitu kan ya kepada Gibran Rakabuming Raka yang awalnya hilirisasi tapi sekarang ini gimana begitu. Ada yang berkomentar juga begitu, ibarat kartu mati iya kartu mati, ibarat acu ya acu swa, ibarat barang ia rongsokan. Ini salah satu komentar netizen. Kok ngeri-ngeri sedap begitu komentarnya. Dari Anjaya Dirja. Padahal para pendukung-pendukungnya saya kira ini banyak begitu kan ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi kelakuan atau hobi dari seorang Gibran ini mengkoleksi mainan. Ya di kantornya saja, wah mainannya sangat luar biasa begitu kan. Kok bisa-bisanya seperti itu begitu. Makanya saya memandang hal-hal seperti ini bisa berdampak kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu sendiri begitu kan ya. Jadi saya kira ini akan menjadi dampak di situ begitu. Kenapa Bang? Ya karena kita tahu bahwa kalau kepuasan masyarakat hari ini begitu hanya itu aja, ini gimana begitu. Artinya kalau tidak diperbaiki secara komunikasi dan sebagainya mana bisa begitu kan ya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen. Apa sih peran dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu begitu kan ya. Ini pada tanya semua begitu. Ini karena Gibran hanya menjadi beban pemerintahan Prabowo. Ini salah satu komentar dari netizen. Makanya orang-orang di situ begitu kan ya mempertanyakan sosok dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tapi bagi kami semua pemimpin dan presiden dan wakil presiden pasti punya ada kelemahan dan kelebihan. Tapi nggak tahu kelebihan dari sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini masih belum ditunjukkan. Nggak tahu lagi nanti di detik-detik akhir begitu kan. Saya nggak tahu lagi di situ begitu. Tapi yang saya pahami adalah bahwa sebenarnya Gibran ini begitu kan ya, kalau hanya menjaga bagaimana makan bergizi gratis, bagaimana menyidak ini menyidak itu begitu, hal-hal yang biasa begitu kan ya. Tapi kita lihat saja kinerjanya itu loh begitu ya. Apakah dia punya terobosan baru atau tidak? Pada akhirnya ini gimana pendukung-pendukungnya bos? Ya ngeri-ngeri sedap begitu. Para pendukung-pendukung mereka ya, salah satunya mungkin ya para termol-termolnya. Bagaimana dengan yang lain? Kok tidak terkesan bahwa apa sih keberhasilan yang kemudian diberikan dari Gibran ini begitu kan ya kepada masyarakat Indonesia? Tampakkan dong begitu kan ya. Tapi tanda-tandanya masih belum ada begitu. Kecuali nempel kepada Presiden Prabowo Subianto. Ini ngapain aja 30 men, nggak boleh ganjil itu pemalik. 29% itu bisa dipastikan ya termol. Kalau orang-orang normal nggak mungkin. ini malah tambah geri begitu ya. Masyarakat malah tambah geri spekulasinya begitu. Tapi saya melihat bahwa sosok presiden harus diperbaiki, komunikasinya, terobosan barunya, bagaimana soal lapangan pekerjaan, bagaimana hilirisasi yang digaungkan saat Pilpres begitu kan ya. Itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dan bahkan ya Gibran ini kalau benar-benar berjalan di mengelilingi kampus begitu kan, artinya keliling begitu kan ya, ke kampus si A, ke kampus si B begitu kan ya, untuk menunjukkan bahwa kapasitas anak muda itu benar-benar punya kapasitas dan intelektual yang bagus begitu, baru bisa. Jadi kalau hanya diajak berdiskusi nggak mau, diajak sana sini nggak mau misalnya, ya mau ngapain begitu. Padahal ini kesempatan emas bagi seorang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Masih muda kok begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.